perangkat desa buruk. Saya tahu Pak dosa itu. Saya tahu dosa itu bahwa innama bu'istu liutamima makarimah akhlak. Rasulullah itu menurunkan agama itu untuk menyempurnakan budi akhlak yang mulia. Terus terang saya tidak respect terhadap apa yang dilakukan oleh para perangkat di gedung DPR RI itu. Ketika Anda sebagai perangkat desa demo, tapi yang Anda demokan, yang Anda protes itu adalah kebijakan pemerintah mengenai lama jabatan Anda sebagai seorang perangkat desa, itu menunjukkan betapa buruknya mental Anda sebagai seorang perangkat desa. Ingat ya, seseorang ketika menjadi perangkat desa itu adalah tugas utamanya mengabdi kepada masyarakat, bukan memperjuangkan nasibnya sendiri. Pemerintah itu dengan segala regulasinya itu sudah memikirkan nasib siapapun yang menjadi perangkat atau abdi masyarakat, abdi negara. Itu ya harus menjadi catatan penting. Anda sebagai perangkat juga tidak dimintai oleh masyarakat kan? Anda menjadi perangkat kan atas inisiatif Anda sendiri. Sampai nggak nyalon juga apa-apa. Calon liane oke. Hari ini seandainya seluruh kepala desa se-Indonesia itu mundur, masih banyak itu yang antri. Nggak percaya, lakukan saja. Terus pemerintah buka lowongan menjadi perangkat itu masih banyak yang daftar itu. Nggak perlu khawatir. Negara tidak akan rugi ketika kehilangan orang-orang yang punya mental buruk ketika dia melakukan aksi hanya untuk memperjuangkan nasibnya sendiri. Kalau Anda di Senayan itu demo sampai seperti itu untuk memperjuangkan nasib masyarakat, supaya pembangunan lebih merata, supaya pemerintah lebih peduli terhadap masyarakat, desa-desa yang sebagian besar wilayahnya ini adalah lahan pertanian itu, Anda tuntut supaya di setiap desa itu misalnya ada konsultan pertanian, sehingga ketika petani itu punya masalah itu dia punya tempat untuk curhat, untuk komunikasi, untuk konsultasi, sehingga petani ini semakin profesional, kesejahteraannya bisa naik karena misalnya angka gagal panennya bisa diturunkan. Anda menuntut supaya subsidi terhadap petani ini lebih besar, itu baru jos. Kalau yang Anda tunjukkan di ruang publik seperti itu sekali lagi mental Anda sangat buruk. Saya sebagai masyarakat sangat prihatin terhadap apa yang Anda lakukan. Apalagi Anda mengancam partai. Anda ini siapa? Kalau saya misalnya ketua partai di salah satu ranting yang ngobrol, yang ngomong, yang ngancam di ruang publik itu pasti saya temui. Itu kalau kepala desa saya akan minta pertanggungjawaban dia atas ucapan-ucapan yang kesannya itu arogansi begitu. Gak boleh. Dari KKD, terus nanti dari BPDI, satu juru bicara saja, tidak usah. Kesempatan kepada ketua KKD atau yang ditunjuk untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang dilakukan oleh saudara Mas Marmo akun TikTok. Monggo. Untuk HP yang itu tidak begitu aktif. Senengan pulau itu namanya rondo. Diberi Pak Samsudin dari ketua BPD yang kami Mbah ini datang ngeten, baru tahu masalah itu tidak salah 2 hari yang lalu. Kemudian setelah itu saya ikut buka, ternyata heboh tidak hanya di Kabupaten Pacitan karena TikTok. Saya juga tidak bisa TikTok itu. Tapi setelah kami minta tolong kepada anak saya dibuka, ternyata ada. Itu menghiburkan dunia, tidak hanya di Indonesia, di Malaysia pun begitu. Bahwa keburukan kepala desa yang diciptakan oleh Pak Parno ini seolah-olah ngalami bajingan gitu. Untuk itu ya marilah kita sama-sama saling introspeksi diri, karena saya sebagai kepala desa, perangkat desa, apabila pernah Pak Budi dari PGRI demo buruh ora tahu komentari wis men wong golek kesejahteraan.
Namanya orang itu kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang apabila orang itu hanya diam. Sehingga karena dalil itu mungkin beberapa kepala desa mempunyai pemikiran bahwa memperjuangkan bukan hanya kepala desa. Saya itu sering ngadep Pak Sekda, Pak Bupati memperjuangkan pripun RT dan oleh duit. Itu juga sering Mas Samsudin, sering kita sering sharing masalahnya. Pripun RT duit dan duit legalitas mendapatkan uang, sehingga apabila ada pemeriksaan kepala desa tidak kena getahnya. Menyenangkan orang supaya selamat bagaimana, itu sering konsultasi koordinasi sama Pak Bupati. Nah, dengan hal-hal seperti ini yang kami perjuangkan Pak sebetulnya ke Jakarta, itu tidak hanya semata-mata hanya jabatan 9 tahun, khususnya diri saya Pacitan Pak. Bendino pilihan itu Pak, wani Pak, masalah rapat demo Pak. Tapi ada Pak, berita tadi pagi, terus dari SMS teman-teman, WA teman-teman bahwa di Madura itu ada pembunuhan, di sana ada bentrokan, di sana ada bentrokan gara-gara Pilkades. Untuk permasalahan ini supaya tidak liar, itu hanya memohon, dan kami pun permohonan kami ke Jakarta itu jelas sudah izin Bapak Bupati secara resmi Pak Parno. Jadi kami tidak sakar PDW, tidak konsultasi dulu pada Pak Bupati, kepada Bapak Mas, karena Bapak kami dari Bapak Mas Pak, bukan dari Pemerintahan Yogyakarta. Terus konsultasi, dan itu pun izinnya itu dari Kapolri sana, bisa cek, diizinkan selama itu tidak ada kerusuhan. Kemudian setelah sampai di Jakarta, biar paham kronologi ini semuanya. Di sana Pak Hirman, itu beda dengan demo buruh. Kawat itu yang ada hanya di keronnya Dewan Perwakilan Rakyat, yang di sana-sana itu tidak ada. Berarti apa? Tidak mungkin kepala desa itu menurut prediksi Polri membuat kerusuhan. Alhamdulillah tidak ada kerusuhan. Hal seperti ini itu kalau sudah kita pikirkan bahwa ini bukan semata-mata untuk kepala desa, tapi untuk masyarakat desa yang ada di desa kami, seperti halnya ya, kami sampaikan mempunyai harapan bahwa di dalam musrenbang itu hajatnya kepala desa itu bisa dilaksanakan sesuai apa kesepakatan masyarakat desa. Namun di hari-hari ini itu belum bisa Pak Ibu. Karena apa? Kami sudah mendata BLT secara lari-lari, melalui bukan perangkat, bukan RT, bukan kasur, tapi yang mendata adalah TKSK. Itu dari Dinas Sosial. Terus kami membuat lagi namanya KPMD. Ini perintah dari sini. Bukan RT, bukan kasur, bukan kepala desa. Yang membuat data itu dari orang-orang tersebut. Fa insya Allah di Kabupaten Pacitan mboten panek dulure kepala desa dioleh nih. Tidak ada, insya Allah tidak ada. Jadi apa yang dituduhkan dari WA yang diberikan kami itu saya gumun. Oh, Yowes ngerti persis betul di dalam menangani masalah itu kok bisa membicarakan bahwa perangkat kepala desa itu seburuk itu di dalam penyampaiannya. Itu kan al-fitnatu asyaddu minal khatr. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kami kembali lagi bahwa di dalam pendataan BLT itu akhirnya apa?
ketabrak percepatan penghapusan kemiskinan dari P3E-nya yang bersumber dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di 2022, akhirnya pendataan kami tidak ada gunanya. Memakai ini semua sekarang. Jadi seumpamanya nanti ada orang yang bertanya Pak Karno, wong sugih oleh jenengan demo kementerian yang mendata ini bukan kepala desa yang mendata, bukan RT Kasel yang mendata, tapi yang mendata itu dari sini. Tanya ke saya. Kami hanya melaksanakan tugas titipan keuangan pusat untuk kami berikan kepada orang yang berhak menerima menurut kementerian tersebut. Lah hal ini kok dikatakan grup itu ceritanya saja tidak tahu. Kemudian marilah Pacitan yang sudah tentrem ayem ini jangan dikotori, bahkan itu seperti dilumpuri oleh seorang pendidikan. Jadi mengatakan etika akhlaknya kepala desa, perangkat desa buruk. Saya tahu Pak dosa itu. Saya tahu dosa itu bahwa innama bu'istu liutamima makarimah akhlak. Rasulullah itu menurunkan agama itu untuk menyempurnakan budi pekerti akhlak yang mulia. Saya tahu dosa, kami tahu dosa semuanya. Perangkat-perangkat ini semuanya tahu dosa. Jangan dianggap kami itu seperti sampah. Untuk itu kami mohon semua pihak untuk menahan diri, ya, supaya ini nanti kalau tidak bisa mediasi ini, mohon maaf Pak Herman, kami serahkan kepada pihak hukum. Kita negara hukum, kita laksanakan sesuai hukum yang berlaku. Undang-undang ITE, undang-undang pencemaran nama baik kepala desa dan perangkat desa itu hukumnya bagaimana? Apa diberi hadiah? Apa diberi hukuman? Insya Allah nanti apabila mediasi ini tidak tercapai, kami serahkan kepada pihak hukum. Untuk itu, Bapak Ibu, kepala desa dan perangkat anak-anak kami mohon, kita ini adalah manusia yang dipilih oleh masyarakat kita di desa kita masing-masing. Untuk itu mari kita menahan diri, kita sabar, kita selesaikan. Nanti kalau terpaksa tidak bisa mediasi dengan baik, kita serahkan kepada pihak hukum. Matur nggih? Matur. Karena PPDI itu anak kami dari kepala desa, nanti ketua PPDI untuk mengawal masalah ini sampai selesai.